Prodi program studi harus memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih tempat magangnya selama 1 semester, bukan lagi 2 bulan atau 1 bulan, tapi 1 semester agar mereka merasakan tadi pengalaman yang namanya bekerja. Iya sih, benar-benar. Jadi pas udah lulus tuh udah mateng, udah banyak makanya pengalaman. menyiapkan lulusan yang A, B, C, bukan lagi iya, menyiapkan mahasiswa yang tapi lulusan. Lulus Seperti gitu ya. itu. Cuma teori doang, tapi ini nggak ada banyak pengalamannya. Iya betul. Benar-benar. Jadi orang yang dulu-dulu kan teoritis banget, Iya, makanya tapi nggak kan dipilih sekarang kan kan. udah praktis banget kan Kok profesi. lu ngeliatnya gitu sih yang dulu-dulu gitu ke gue kayak Kesel gitu? aja kenapa harus mengurus itu, tapi ya mau gimana ya, benci tapi cinta, tapi masih belum cinta gitu, masih benci. Hai Mi. Hai Tan. Hai Militan. Hai Fahran. Ya gitu. Boleh sekarang udah boleh Iya, ketawa. boleh. Ketawa boleh. Jadi kami ditemani sama sobat Militan namanya Fahran. Iya betul. Fahran adalah, coba dong lo kenalan dong. Coba lo kenalan. Sama sobat Militan. Hai, Dia bingung. nama gue Muhammad Fahran Al Ramadan dan biasa dipanggil Fahran. Oke, terus sehari-hari? Sehari-hari saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan mengurus mahasiswa serta mengurus program studi. Oke. So iya. Jadi Fahran ini adalah Pak dosen. Oh, Bapak dosen. Dosen Percaya dan kan? kebetulan ketua jurusan. Percaya nggak? Percaya enggak? Langsung gitu. Kok lu gitu sih? Iya dong, gitu percaya. Harus percaya dong Masa saya, iya ini harus sama dosen ngeluarin- beneran. Terus dia harus ngeluarin apa sih kartu dosen? Kan kalau mahasiswa ada kartu mahasiswa. Lo ada nggak sih kartu dosen? KTP pekerjaan dosen. Oh, Biasanya begitu Biasanya orang-orang, gitu. lu beneran emang dosen? Iya. Coba apa buktinya? Gua keluarin KTP. Oh. Tapi kan KTP pekerjaan bisa bohong-bohong, Fahran. Nah, Iya, ayo gimana? bedanya mungkin dari cara melihat sesuatu kayak Oh, ya, beneran sudut lo dosen. pandang. Ada apa tuh? Kita mengeluarkan bahasa-bahasa pilihan kata yang tidak pernah digunakan oleh orang. Oke, apalagi kan sastra Inggris ya. Jadi kelihatannya tuh kayak lu Sok-sok, berpendidikan banget iya, gitu ya. Itu padahal mah Oh. biasa-biasa, nggak ada apa-apanya. Iya, iya. Ada lah anak pang yang jadi tetap gue nyebut anak pang. Soalnya dia nih ini apa namanya anak Genre gigs, musiknya, bahasanya genre apa? musiknya punk. Heeh. Kebetulan. Lu masih ngeband nggak tapi sekarang? Masih, tapi udah jarang banget. Oh, oke, masih udah jarang banget. Ajak ngeband anak murid lu dong, apa mahasiswa-mahasiswa dong? Oh pernah, Oh, pernah. ada pengalaman seperti itu. Jadi habis ngajar di hari Sabtu, lalu ada gigs tuh malamnya, Mat datang ya ntar malam. Ya udah dia melihat dua kehidupan yang berbeda dari Oke. seorang Fahran di pagi hari dan di malam hari. Oke. Jadi Pak dosen sama jadi temen ya. Bukan temen, jadi kayak dia memang satu-satunya mahasiswa yang bisa diajak ngobrol tentang musik dan cukup berpikiran terbuka kalau oke, dosen gue akan seperti ini dan dia nggak akan menyebar informasi itu ke orang-orang. Oh. Jadi di malam itu jadi MC, malam itu acaranya wah, ngeband juga, manggung juga dan dia ada dia. Ini mahasiswa gua, tadi pagi gua ngajar meriah. Ya udah memperkenalkan itu ke audiens dan itu pengalaman yang Seru banget. wah gila ya. Orang-orang Fahran, Benen Oslide. Gitu. Apaan sih nggak lucu. Iya, sangat tidak lucu. Oke, terus Tapi ini sih unik sih kayak. Ya unik. Jadi kita tuh kenapa kita ajak Fahran? Ini Yes. spesial Hari Pendidikan Nasional. Nasional. Jadi kita Jadi ngebahas kita tentang- bawa dong ini orang yang terjun di pendidikan. bawa yang benar-benar terjun di dunia pendidikan. Iya, betul. Karena kita mau bahas sekolah dulu sama sekolah zaman sekarang. zaman sekarang. Bedanya apa? Keseruannya Bedanya apa? gimana? Atau murid-murid zaman dulu sama zaman sekarang tuh bedanya apa? Atau mungkin kenakalannya berbeda? Atau cara ngajarnya berbeda? Nah, kita tanya-tanya nih. Coba oke. Apa ya? se-ekstrim apa sih kalau murid zaman sekarang tuh? Se-ekstrim apa? Kebetulan adik ada yang baru ujian SNMPTN atau apa gitu kan. Dia tuh rencana mau masuk ITB dan UPI arsitektur. Nah, jadi selama persiapan belajar itu kayak di depan laptop aja sampai dia
minusnya minus 4, minus 5 kayak gitu kan, dan ya memang harus seperti itu belajar sekarang. Jadi bukan lagi guru yang membentuk pola pikir, bukan lagi guru atau dosen yang akhirnya nyuapin mahasiswa untuk kamu harus baca ini, kamu harus ngerjain tugas ini, tapi akhirnya di konteks pendidikan dan pembelajaran dalam situasi sekarang itu ya kita harus belajar mandiri, kita harus bisa melihat sesuatu itu tuh dari sudut pandang yang memang tidak diajarkan oleh guru atau si dosen gitu. Iya. Jadi memaksa untuk oke, saat nanti gua lulus, gua harus bisa melihat sesuatu secara kritis misalnya gitu. Nah, itu yang bedanya pendidikan tradisional dan pendidikan tradisional tuh yang kayak guru datang ke kelas, ada absen, PPT, diskusi kelompok duduknya melingkar, itu tradisional kan. Tapi sekarang kan oke, semuanya beralih ke digital. Bukan lagi guru kayak kamu ini fotokopi nih, ini baca materi, gitu. tapi kan Banyak semua, diskusi lebih ya. semua tuh sekarang udah bisa dicari di internet, buku udah banyak tersedia PDF. Mahasiswa atau murid itu bisa membaca si materi-materi itu, bisa diskusi sama gurunya mungkin itu selama 24 jam yang berkaitan sama mata kuliah atau pelajaran tertentu kayak gitu kan. Dan itu yang diharapkan dari si Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berat ya. Iya, jadi langsung nyamber ke kementerian. Karena memang sedang digodok masalah kurikulum. Ini bukan mempromosikan si kurikulum itu ya, karena biar nggak lupa. Gitu. Jadi harus menyampaikan. Gitu. Ya, tadi si MBKM itu, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bukan lagi mahasiswa yang mau, oke, mata kuliah yang ditawarkan di semester ini tuh ada 1, 2, 3, 4. Kayak, dibentuk banget. Tapi mahasiswa misal dari mahasiswa sastra Inggris, bisa aja dia ngambil mata kuliah yang ada di jurusan pendidikan geografi misalnya. Itu boleh kalau bisa, harus seperti itu. Okay. Atau dia bisa mengambil mata kuliah Women's Writing di sastra Inggris yang ada di Unpad misal. Jadi semerdeka itu sekarang. Jadi berarti kalau gitu mahasiswa nggak harus kuliah di satu kampus kan? Kalau dulu soalnya yang ofisialnya ya satu kampus, bayarnya juga tetap di kampusnya dia. Tapi kita bisa belajar di tempat lain. Iya, maksud gue kalau dulu kan kita untuk dapetin fasilitas pendidikan yang oke, kita harus masuk ke universitas yang bagus. Sama kayak misalnya gini, lo kampus lulusan mana gitu kan, orang akan lihat kayak gitu. Kalau sekarang bisa lo kampus mana? Oh, Universitas A. Itu universitas apa tuh gitu kan misalnya. Kan suka gitu kan, masih suka di pakai nama besar tuh kayaknya ini banget gitu. Tapi gue dapet kok mata kuliah di kampus gitu. yang bergengsi gitu, ibaratnya bisa kayak gitu juga kan berarti? Iya benar. Oh, benar, wow. Jadi memang sekarang itu kampus-kampus besar lah yang baru udah ketok palu tentang si MBKM ini. Dan ya beberapa mahasiswa di kampus tuh kayak, Mister, aku ikut mata kuliah Women's Writing, mata kuliah yang lain, ya udah ikut aja sana. Nah, apa yang harus dirasakan mahasiswa itu adalah pengalaman. Kata kuncinya adalah experience. Mahasiswa bisa belajar di kampus lain, ada pengalaman belajar. Mahasiswa bisa ikut misal pertukaran pelajar walaupun misalnya virtual di kampus yang ada di Amerika, ya pengalaman belajar lagi. Iya karena beda kan. Betul. Beda. Terus diharapkan bekerja, jadi ada pengalaman untuk magang. Jadi sebenarnya mahasiswa tuh udah harus punya gambaran selama 1 semester. Jadi kayak Prodi, program studi harus memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih tempat magangnya selama 1 semester. Bukan lagi 2 bulan atau 1 bulan, tapi 1 semester agar mereka merasakan tadi pengalaman yang namanya bekerja. Iya sih, benar-benar. Jadi pas udah lulus tuh udah mateng, udah banyak makanya pengalaman. menyiapkan lulusan yang A, B, C, bukan lagi menyiapkan mahasiswa yang tapi lulusan. Lulus seperti gitu ya. itu. Cuma teori doang, tapi ini nggak ada banyak pengalamannya. Iya betul. Jadi orang yang dulu kan teoritis banget, iya, tapi kan sekarang kan udah praktis banget kan, profesi. Kalau ngeliatnya gitu sih yang dulu gitu ke gue kayak kesel gitu. aja kenapa harus mengurus itu, tapi ya mau gimana ya, benci tapi cinta tapi masih belum cinta gitu, masih benci. Karena ruwet ya, karena kan soalnya berubah gitu ya, berubahnya susah, pasti kan ada ininya dengan kondisi yang kayak sekarang. Tapi berarti kalau bisa dibilang untuk adik-adik mahasiswa yang baru mau cari kuliah, ya nggak harus ngejar negeri juga dong, maksudnya. Enggak. Iya kan? Karena toh kita juga mereka lah. juga bisa belajar di mana aja kan, gitu. Maksudnya bisa mempelajari
mata kuliah di kampus yang Betul. bergengsi itu juga gitu. Betul. Pada akhirnya gitu. Ya terus gimana ya? Terus gimana? Terlalu berat yang jadi gimana? Terlalu berat tapi haus sampai lapar ya. Enggak, maksud gue jualannya kampus-kampus yang kece-kece itu tetap kejual sih. Tapi Kejualnya kan- ke orang tuanya. Tapi kan orang tua zaman dulu ini mah iya benar, orang tua zaman dulu kan harus update, ya kan? Iya, Kalau orang tua masih yang ada update tetap yang masih kayak gitu. apa namanya? Fokusnya, istilahnya ini kamu fokus harus negeri. harus negeri, harus kampus bergengsi kayak Iya. gitu-gitu. Tetap masih bisa jualan. Tenang aja sih. Terus gitu. Ini kampus-kampus Tapi terancam. tapi itu justru untuk kampus kecil digunakan sebagai promosi mereka. Kalau mereka kuliah di tempat mereka, mahasiswa baru tuh kuliah di tempat A, yang kampus mungkin yang swasta, yang kecil, itu Lu bisa bayar kuliah murah di tapi lu tempat bisa gitu. Kita Lu bayar murah tapi itu lu tetap bisa ada strategi ini ya. marketing yang Bisa wah, begitu gimana? ya. Heeh. Oke. keuntungan besar juga buat para si mahasiswa ini, Iya. orang tua Tapi juga. tapi ini dede mahasiswa ini udah ngerti ini belum sih? Udah pada maksudnya calon adik-adik calon mahasiswa ini udah tahu sosialisasinya tentang ini nggak sih? bisa segininya nggak sih maksudnya? Belum disosialisasiin banget sih ya. Oke. Jadi kayak baru apa ya? Wancana kali. Kayak Udah ketok palu kan? Tadi dia bilang udah ketok palu kan berarti udah. kalau di si kurikulumnya itu udah ketok palu dari Januari 2020. Tapi kalau di kampus tempat gua ngajar itu belum. Oke. Tapi ada mahasiswa tadi yang ikut mata kuliah Women's Writing di Unpad. Oke. Ada yang ikut program Merdeka Mengajar namanya. Jadi memang program-program yang disediakan pemerintah untuk ngajar, tadi untuk apa namanya, magang, untuk pertukaran pelajar. Ya, banyak itulah program-program kayak apa namanya, kalau kita KKN lah, apa namanya? Magang. Pengabdian masyarakat, oke, ya, oke. ke kampung. KKN 3 bulan gitu ya, di Ya, itu kampung-kampung. bisa jadi mata kuliah dan itu bisa dan itu harus diakui. Tapi emang sih, maksudnya waktu gua baru lulus, gua tuh kayak bingung gitu gimana sih caranya kerja gitu. Karena kan gua tuh dulu skripsi ikut sama perusahaan. Yeah. Tapi kan nggak sampai 6 bulan dan gua kan kayak cuma nyari data terus habis itu bikin laporan lalala gitu. Jadi maksudnya ya nggak tahu juga kerja tuh bentuknya banyak tuh kayak gimana. prakteknya, Iya, nggak iya, banyak iya. prakteknya. Mungkin kalau kayak gini si dede-dede Seru, itu ya. Udah siap. ya. Iya. Oke sih. Jadi generasi-generasi yang baru ini lebih matang lagi nih, udah lulus nih, enak banget. Udah bisa berenang di Samudra Atlantik. Sekarang ini kita sedang menyiapkan mereka berenang di Empang. Nanti di Empang di kolam renang yang 3 meter. Lama-lama samudra. Iya, Udah. iya. Wah, Udah tahu lah. nih rasanya berenang, tapi nanti gimana ya berenang di Samudra Atlantik? Nah, itu yang disiapkan oleh mereka sendiri. Maunya mereka tuh apa? Berarti Maunya tuh apa sih? Nah, itu mungkin Betul. pertanyaan saat wawancara yang harus dilakukan oleh kita atau mungkin nanti orang tua yang punya anak yang udah mau kuliah. Mau kamu tuh apa? mau ngapain sih Mau gitu. ngapain nanti kamu hidup? Biar jelas, biar jelas. Iya. Tapi tetap sih intinya adalah orang tua ngebimbing di rumah, maksudnya nemenin gitu ya, nemenin, update juga, terus kampus ya ngedukung gitu, maksudnya jadi sama-sama dua-duanya ya. Sinkron. Sekolah sama di rumah tuh makanya mesti sama. Jadi mesti klik sinkron. semuanya menghasilkan generasi-generasi bangsa yang baru. Iya. Dan berkualitas Iya, saya. dosen nggak ngomong gitu, dia dosen aja nggak ngomong gitu. Biar gue kelihatan pinter dong. Kayak gitu. Itu part gue aja. Itu waktu aja. Tapi ini kan kita bahasnya sekolah zaman dulu versus zaman sekarang nih. Iya. Nah, kalau gue kan ini sekarang nih gue ibu-ibu yang ngurusin anak-anak sekolah nih ya, maksudnya kalau rumit banget nih kalau di rumah nih, gue curhat ya, maksudnya gue punya 2 anak yang sekolah, itu kayak ini mesti ditemenin, ini mesti ini juga, ini mesti juga. Nah, kalau dosen lagi ngampus itu segitu rumitnya juga gak sih? Sama gak sih rumitnya kayak ibu-ibu di rumah? Yang nemenin anak, tapi mungkin dosen enggak kayak udah dewasa kali. Apa gimana? Apa Sama aja. bedanya dewasa? Sama aja ya. Iya, yang membedakan itu mungkin antara yang sudah menikah dan yang sudah menikah tapi belum punya anak. Mungkin ada yang sudah menikah. Iya, Itu aja bener-bener. karena di rumah. Ya belum nikah, gue belum nikah ya udah seribet apa nggak ada ribet sih. Nggak ada ribet Jadi ya. memang karena di rumah tuh dipanggilnya mau ngajar nanti 7:30 jangan ada yang berisik ribut-ribut ya. Ya udah pada paham. Oke, pada paham ya. Tapi maksudnya lo tugas-tugas mahasiswa gitu tetap lebih mudah. Enggak, begini pertanyaan gue adalah lebih mudah sebelum pandemik atau sesudah Lebih gitu. mudah sebelum pandemi. Sebelum Tentunya dong, lebih sayang. enak yang tradisional Oke. tadi, yang datang ke kelas ngasih ini itu Oh, ini oke, itu oke. karena masih terbiasa kali ya. Tapi
karena harus Ada adaptasi setahun dengan belakangan hal-hal ini, ya. kayak begini, ngeliatin laptop aja seharian tuh kayak lelah. Apalagi ketika mahasiswanya ada 50 gitu dan lo harus baca paper 50 gitu. Di laptop gitu ya. Yes, Kalau dulu seret. mereka ngeprint berarti. Ngeprint, coret-coret, Oke. ngata-ngatain. Itu lebih enak. Oh, iya, jelas. Ya udah besok lagi mahasiswa lo suruh kirim aja pakai Gojek gimana? Bisa tapi kasihan aja. Iya, kok gue nyebelin ya? Lo sulit ya? Justru malah itu terlihat yang nyebelin lo ya, dosen. Kayaknya untung bukan gue jadi dosen saya. Iya sih bener. Tebir lu. Nyebelin banget nih dosen. Kan kalau gue kayak pokoknya kenakalan mahasiswa zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau kuliah online nih udah susah untuk menilai mahasiswa yang nakal. Serius sama enggak gitu ya? Serius. Hanya saja waktu pas awal jadi dosen tuh gua di kelas tuh udah ngeker ya. Iya. Gua akan lebih cepat mengenal mahasiswa yang nakal, cantik, Ah dasar lo. main bego. Karena emang 3 hal itu kan yang paling gampang dilihat ya. Iya jadi mahasiswa masih yang biasa aja ya nggak Iya, bakal iya, iya, kecuali lu mesti dia punya outstanding karakter. yang oke dia pinter banget gitu. Wah, oke apa. Nah, Oke. kalau masalah kenakalan tadi ya wajar ya, dan kalau dibilang nakal tuh lebih nakal sekarang ya daripada pas gua zaman. Oh iya, masa sih? Enggak juga sih, gua dulu juga nakal sih. Jadi cabut. nih dosen lo ini dulu nakal. Oh cabut biasa. Iya. Cabut biasa. Sore-sore ada kuliah apa tapi milih nongkrong dan main bola, bergitaran, ngopi, nyanyi-nyanyi. Iya. Apa lagi bisa? Tapi kalau sekarang itu ya apa ya? Lebih ke attitude-nya kali ya. Oh iya sih, iya kita sih, juga iya. ngerasain hal yang Kita sama ngerasain ya kayak maksudnya. gitu, Kayak bener, kalau bener. lagi rame, sekarang kan lagi rame-rame itu kan, maksudnya kayak attitude-nya ada satu dokter yang akhirnya dikasih teguran sama ID nggak boleh praktek 6 bulan kayak gitu. Itu kan juga karena attitude-nya kan, karena dia dianggap menghina perempuan gitu. Maksudnya itu kenapa bisa kayak gitu? Itu gue jadi bingung untuk kenapa ya? Padahal pinter nih. Iya, maksudnya Iya. secara logika ya, Iya. dokter ya, Iya. namanya dokter nggak mungkin dong kalau nggak pinter ya kan. Tapi kok bisa begitu gitu ya? Kenapa gitu? Nggak sensitif kali ya? Atau nggak gimana? Coba lu ngelihatnya kalau anak murid lo nakal itu karena apa gitu nggak? Karena nggak juga salah bergaul ya, nggak juga salah bacaan, tapi karena Kebiasaan apa gimana? kebiasaan yang, susah juga sih, susah untuk mengukur kenakalan Iya, itu ya. kenapa terjadi, kenapa sikap itu tuh akhirnya minus banget Iya, gitu, padahal dia pinter Iya, gitu kan. Iya. Sama kayak ada Iya, satu susah. orang CEO yang terus dia ngeluarin senjata, itu kan juga kayak dibilang nggak Iya. berpendidikan, lo berpendidikan. Berpendidikan. Dibilang lo nggak Lo bego, lo pinter. Maksudnya di lingkungan dia kan ada di lingkungan orang-orang yang beradab gitu kan. Iya. Dia CEO gitu, terus tapi udah kok gitu begitu? dia mapan secara finansial mapan. Tapi kok dia bisa melakukan hal kayak gitu yang menurut gue kayak nggak dipikir dulu sebelum bertindak gitu loh. Itu tuh Kenapa ya kira-kira ya? Karena mungkin menurut gue mereka tidak mengolah pikirannya dengan training dan juga tentang dari apa namanya pendidikan. Jadi yang namanya orang pintar ya mungkin pintar di atas kertas, tapi mungkin dia tidak pintar mengolah emosi. Ya, ini jawaban nih. Pengelolaan Pinter di emosi atas berarti. kertas, Iya, jadi tidak pinter. cultivating our mind and manner through education itu kayak ya kita menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang berbudaya. Tapi apakah benar dengan mengacungkan senjata kepada orang-orang yang nggak bersalah itu bagian dari kita menunjukkan power, orang yang berbudaya kayak gitu kan? kayak masih Aja. apa sih gitu, norak, alay, kampungan gitu nggak sih? Maksudnya kayak ya sama kayak si dokter tadi, terus si CEO tadi itu maksud gue kayak yang bikin gue, kalau gue sih ngelihatnya kacamatanya lebih ke ini orang mungkin nggak belajar mengelola emosi dengan baik itu tadi, jadi dia tuh tidak punya empati gitu. Kan ketika orang bisa mengelola emosi, orang akan kayak menempatkan posisi kalau seandainya gue ada di posisi itu. Kalau ketika orang bisa menempatkan, kalau gue seandainya bisa ada di posisi itu, kan dia pakai empatinya itu tadi kan. Ya tetap sih intinya adalah pengelolaan emosi itu tadi kali ya. Jadi itu yang nggak diajarin di mana-mana tuh, yang mesti pengalaman, perjalanan hidup mungkin. Makanya yang bisa cara membantu. melihat sesuatu itulah yang akhirnya berbeda. Ketika orang melihat sesuatu
ini masalah, cara menyelesaikannya gimana, metodenya seperti apa, harus menganalisis sampai pada akhirnya, oke, gue bisa mengontrol emosi. Nah, itu yang belum bisa orang lakukan sekarang. Iya, benar. Apalagi kan kondisi sekarang ya masalah tentang depresi ringan, depresi berat, stres dan lain-lain itu kan membuat orang akhirnya bisa menjadi lebih nekat. Iya, betul. Nggak mikirin apa-apa sehingga mereka mungkin akan dibilang sama orang, bodoh dasar anak-anak lo tapi bego, kayak begitulah ya. Tapi kalau gue sih lebih itu sih yakinnya sih karena ya dia nggak bisa kelola emosi dengan baik gitu. Jadi ya dia nggak bisa berpikir jernih. Kalau orang udah nggak bisa ngelola emosi kan orang nggak bisa berpikir jernih. Terus nggak punya empati itu tadi. Atau mungkin dia pusing, banyak cicilan. Iya. Balik lagi. Ya mungkin bisa jadi dia stres sebenarnya. Waduh, gue dikejar-kejar sama rentenir gitu. Banyak cicilan sayang, jadi stres. Tapi bener deh, gue tuh kalau gue sih di rumah juga itu sih kayak maksudnya kan sekarang tontonan itu kan kayak udah gampang banget gitu, maksudnya informasi masuk itu kita tuh tetap orang tua kayak mesti kasih sering dampingin anak untuk ini boleh ini enggak gitu kan, mesti tetap harus banyak diskusi itu tadi ngobrol dan segala macam itu sih ya kali ya biar jangan lagi lah ada kayak gitu-gitu ya. Yes, ya. Sama kita juga berdoa nih semoga pendidikan yang tradisional berubah menjadi yang zaman sekarang lebih cepat adaptasinya. Amin. Dan bisa lebih baik dosen-dosen, sekolah-sekolah, semua kampus-kampus. Semoga nggak kayak dulu lagi. Lo nggak bisa apa perkalian, tepuk, ceplok gitu ya. Benar-benar. Cek kukunya, pukul. Kan iya di zaman dulu gitu. Lo masih suka gitu sama mahasiswa lo nggak? Apa lo nggak bikin tugas? Gue mau nanya, kalau tugas mahasiswa lo dikumpulin nggak tepat waktu apa yang akan lo lakukan? Gimana tuh? Terakhir apa ya? Kalau yang ini ya, yang masih kuliah tatap muka ya. Iya, benar-benar itu. Mereka nggak ngumpulin tugas tepat waktu. Gue akan ngata-ngatain sih. Aduh, iya. Gurunya begini juga gimana? Iya. jadi maksudnya nggak bego-begoin di depan semua kelas gitu? Itu nyinyir sih, lebih kenanya nyinyir, biar nggak dilakuin sama yang lainnya juga yang mengumpulkan. Oke, tugas nggak yang dikumpulkan pun bukan berarti bagus. Kita nggak pernah tahu kan kualitas orang itu kayak gimana kalau nggak baca tulisannya. Apalagi yang nggak ngumpulin. Saya tahu kamu bego atau pinter gimana ya? Kamu nggak ngumpulin tugas. Dan gue tipikal orang yang cukup jujur sih sama kalau lu bilang kalau gue lihat baca tulisan tuh bocah jelek, laki perempuan ya jelek. Oh oke. Pak Farhan kok jahat banget sih kan aku perempuan, tulisanku kok dibilang jelek. Ya kalau bilang tulisannya bagus saya ngebohong dong. Kamu nggak belajar. Benar. Bagus dong. Soalnya dulu tuh ada tuh zaman-zaman gue kuliah tuh kayak misalnya dosen cewek cuma mau ngajarin mahasiswa cowok yang ganteng. Aduh, ada banget tuh ya, ada yang benar-benar. Syukur gue jelek. Syukur gue jelek. Ya tapi lu nggak diajarin jadinya. Dia baik sama ini mahasiswa perempuan. Yang cantik tadi kan udah bilang. Enggak lah. Iya sama aja. Kalau jelek-jelek. Adil. Kalau ada juga dosen yang dulu dosen gua nggak ada sih. Maksudnya yang kayak gitu. Tapi ada guru gue dulu waktu SMP itu dia cuman mau ngajarin baik-baik ke mahasiswi yang cantik, terus gue kayak apa sih gitu. Ada kan dulu tuh ada waktu kita zaman sekolah gitu maksudnya. Karena dosen dan guru juga manusiawi sih, kadang ada yang matre. Iya, gue ngerti manusia biasa. Cuma maksud gue kan gitu ya. Kita sebagai mahasiswi rata-rata kan juga emosi ya gitu maksudnya. Kalau lu coba kita tanya. Lu dulu nih ya, waktu zaman dari anak sekolah atau mahasiswi gitu, lu tuh di rate yang mana? Yang biasa-biasa aja. Dia langsung bandel. Kalau gue sih dulu pernah iya toh. Gue dulu lulusan angkatan lulusan pertama kalau gue. Jadi agak lumayan disayang sama dosen, tapi karena gue biasa aja jadi dosen juga nggak sayang-sayang amat. Di sekolah juga lo dari anak pintar lo ya. Kalau sekolah dulu gue rata-rata aja. Waktu ya. Sekolah rata-rata. Kalau gue di deretan apa ya? Oh, gue tahu loh, pasti anak belakang yang rusuh bulu ya kan? Yang kalau ada gue nggak rame reuni saya, mesti ada yang bandel tuh baru rame reuni. Nah katanya nih. Tapi biasanya dosen gitu kan, ingetnya kalau nggak bandel banget, cantik banget kalau tadi, atau nggak bego banget. Iya, pinter banget deh gitu. Katanya nih Pak dosen, lu dulu waktu jadi mahasiswa atau jadi lu ada di mana tuh? Ada di mana tuh? Deretan di mana tuh? Anjir.
Gue sih bisa nebak ya. Ya pakai sendal jepit, pakai celana. Oke. Iya, selayaknya anak sastra tapi gayanya anak seni rupa. Oh gitu. Iya. Jadi lu sebenarnya pengen kuliah seni rupa tapi gitu. Jawaban aman deh. Jadi lu pengen masuk seni rupa tapi nggak boleh sama orang tua lu berarti ya kan? Enggak, gue pengen masuknya sastra lu pengen Inggris, masuk Inggris. tapi jiwanya kayak emang pas itu. lagi ada namanya MOS masa apa kayak ospek-ospekan gitu. Lo anak seni rupa ya? Oh, atau lo anak seni musik ya? Oke. Enggak, gue anak sastra Inggris. Tapi gua anak band asik. Iya kayak begitu, yang suka nongkrong-nongkrongan, cabut-cabutan. Oke. Tapi ya akhirnya ketika sekarang ini ketemu dosen, gila ya Fahran, gak percaya kamu sekarang kayak begini. Tapi dulu gini kan, jadi kebetulan gue sama Gesit itu kan satu angkatan ya. Kita satu dosen pembimbing. Gue inget banget dosen pembimbing gue tuh dulu pernah ngomong gini. Ini gue belum pacaran sama Gesit, tapi kayaknya dosen gue udah mencium bau-bau gitu ya kedekatan gue sama Gesit gitu. Terus dia bilang, Intan, coba tolong dikasih tahu sama Gesit katanya gitu. Kenapa Pak? Gesit suruh pilih, dia mau musik apa dia mau kuliah? Katanya gitu. Soalnya dosen gue tuh kayak yang ini soalnya Jiwanya nggak gini, dia ngelihatnya mungkin ya pada saat itu adalah Gesit itu terganggu kuliahnya gara-gara musik. Padahal sebelumnya dia tuh terganggu bukan gara-gara musik, gara-gara galau. Gitu. Kalau karena lu. Bukan gara-gara mantannya sebelumnya. Tapi gue belum jadi sama gue. Jadi gue kayak, wah bapak masa saya harus cerita kartu Q orang lain kan nggak mungkin ya. Karena penampilan Tapi itu kalau- ini banget ya, kelihatan banget kalau Iya, ini bukan anak enggak, bisa jadi nggak cocok enggak sih, gitu mungkin misalnya karena gitu ya dosen zaman dulu mungkin ya maksudnya ngelihatnya masih kayak gitu aja kalau Iya sih, musik tuh ngeganggu, padahal kan kalau No sekarang future for you. Iya, gitu. Padahal kan Tapi sekarang- kan bukti. cie asik gitu ya. Sekarang udah bisa. Nih lah, men, nih Farhan men. Gue tuh sekarang Langsung liatnya bisa adalah pamer. karena apa namanya laki gue skillnya banyak gitu ya. Jadi gue tuh pengennya anak-anak gue juga gitu. Jadi nggak cuman kuliah doang gitu. Mesti nggak cuman Bisa kuliah yang doang, tapi bisa lain. punya skill yang lain juga supaya. Tanyain kaosnya dong, tanyain kaos. Oh gitu. Kenapa kaosnya? Ini gue cerita dong. Doing lokal, doing global. Kenapa lu pilih kaos ini coba? Jadi nggak ada kaos apa-apa. Maksudnya acaranya juga pernah, High Space ini pernah mendukung acara ini. Oh gitu. Oke. Itu acara apa sih, ceritain dong sedikit. Conference akademis. Sifatnya akademis, acara pang tapi sifatnya yang akademik. Mengedukasi. Oh iya. Bang, tapi Lu masih mengedukasi. suka nongkrong nggak sih sama temen-temen yang Wah kangen banget gua. Tapi gimana? Iya kan lagi pandemi Nggak, nih, maksud gimana gue caranya sebelum pandemi kan Wah lu suka banget. Malam minggu tuh kayak apalagi di single tadi dia bilang, jomblo loh kalau ada cewek-cewek militan loh, kok gue jadi promo. So tau banget lagi gue bilang jomblo. ada cewek Single, kan, dia bilang single, dia bilang taunya single. ada gebetan. Aduh. Nah ini tuh ceritain dong, gimana tuh kalau lu nongkrong sama teman-teman lo yang pang, terus mereka kayak anjing lo jadi Dosen gitu. atau anjrit gitu, gimana gitu. Tunjukin Ceritain dong. KTP. Kepo gue ya itu sih apa ya yang nggak ya kayak misalnya waktu pas mempromosikan acara ini itu di launching albumnya si siapa No Label kan sama Alay kasihin stiker Lay ke orang-orang nih Lay. Wah dosen nih kita ada nih apa gini Alay kan suaranya brengsek ya gitu ya. Ya bawa ya udah bawa nama aja, nggak usah bawa nama profesi gitu, tapi kayak profesi juga ya. tapi di situ tuh kayak nggak enak sendiri kali ya. Jadi kayak apa ya, alienated kali ya gitu. Jadi kayak eksklusif sendiri kayak ya kayak udah bawa ini udah deh. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore oke deh Pak Fahran deh, gue dosen deh. Tapi udah di luar dari itu semua ya gue Fahran aja nggak di. seutuhnya. Iya. Lepas semua tentang perdosenan. Tapi kalau udah anak-anak sore. mahasiswa lo ada yang pernah komentar apa nggak soal dua hal yang berbeda? Nggak ada yang gitu? berani. Oh, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Ada yang follow Instagram lo nggak? Banyak, banyak. Ntar Tapi gue kalau misalnya tadi di ini apa? Ntar gue Iya, repost. repost. Banyak mahasiswi. Mahasiswi terutama. Oh, karena tahu Pak Farhan masih single. Pak Farhan, Gitu. aduh enak nih kalau punya suami kayak gini nih, mau tapi dosen.
Gaul tapi dosen gitu ya. Gaul Tapi tapi anak pintar. pang ya. Lu Tapi tuh anak pang. mesti nanya dulu sama kita gimana ngadepin anak pang, Mi. Heeh. kan? Lo ladenin deh tuh. Terus gitu. Habis dipromoin dijatuhin lagi. Kalian nih ya yang naksir Farhan mesti tanya sama kita gimana cara menaklukkan anak pang. Caranya biar mereka Takluk ya. Itu bahasanya Serina nih. Petualangan Serina ya. sadam. Ini kok kayaknya lama banget juga sama editor gue ya. Oh dibiarin aja ya, soalnya seru banget ya. Serunya ya. Iya. Jadi lo punya pesan apa nih di Nah, itu tuh. apa namanya teman-teman dunia pendidikan gitu yang serius dengan jadi Pak dosen, jadi Pak dosen. Intinya ketika kita masih punya waktu untuk belajar, kita orang tua kita masih dikasih rezeki uang untuk menyekolahkan, mengkuliahkan. Jadi gunakanlah waktu itu untuk bekal kalian hidup nanti. Waduh, dalam banget. Dalam banget nih. Ya intinya juga kalau di setiap awal mata kuliah itu gue selalu ngasih tahu ke mahasiswa kalau kalian nakal boleh, tapi jangan bego. Itu kunci tuh. Itu kunci. Orang Kalau bego boleh. lo jadi CEO tapi gitu tadi ngapain Iya, coba? iya. Itu kan kelakuan bego lu sebenarnya. terserah deh lo mau guling-guling. Yang penting Itu kan. yang penting lo pinter gitu ya. Enggak, maksudnya dalam artian pinter mengelola emosi ya, Iya, Farhan ya. iya. Biar ya lo sekeren apapun, lo sepinter apapun, lo seganteng, secantik apapun, kalau lo nggak bisa empati sama orang lain, kayak nothing Iya. banget ya. Iya. Kayak aduh gitu. Jangan bikin malu profesi lo. Dan Iya. jangan juga ada pendidikan. Iya. Pinter lulusan mana ya kan korupsi. Aduh, benar. Itu udah paling Itu no. udah enggak banget deh. Ya, itu Nggak karena banget. tidak Korupsi bisa dari dulu mengelola emosi pesantren. itu. Aduh. Itu lagi hits juga. Bawa nih. Bawa nih berita Jadi seram. ini kemana-mana nanti Mimi bisa ngelantur gitu. Farhan, terima kasih Thank banyak you banget, sudah Pak mau dosen. mengundang kami berdua, Pak dosen yang dosen gaul, Ciela. Coba ditunjukin dulu dong itu apa namanya tes. Perutnya. Oh bukan Perutnya. gesper anak pangnya Ciela. Gesper apa? Gesper anak Udah pang, hancur gespernya. Biar percaya Itu kalau anak Intan pang. pas datang nih Cepalan. Lu bener anak pang? Ya ampun langsung begitu si Intan. Gue bilang, San lu gak usah nanya, lu udah kayak geser, udah pang oyoy. Udah pang oyoy marginal deh hatiku, ya kan? Yoi. Ya udah, makasih banyak juga Sobat Intan sudah mendengarkan episode kami ini. Jangan lupa nonton YouTube channel kita di Hypespace dan jangan lupa juga dengerin kita di Spotify dan podme.id dan follow Oke. Instagram kita di ini Militan Podcast Double L. Thank Oke, you. thank you. Bye Mi. Bye Tan. Bye Bye, Farhan. Bye, Bye Militan. Dadah.